Ya, selamat pagi anak-anak ibu yang terkasih. Selamat bertemu kembali dengan ibu pada pembelajaran kita hari ini. Bagaimana kabar kalian? Luar biasa. Ibu berharap kalian selalu dalam keadaan yang sehat dan dalam lindungan Tuhan. Oke, sebelum ibu mulai pembelajaran kita pada hari ini, kita mulai dulu dengan berdoa agar semua aktivitas kita diberkati oleh Tuhan. Ambil sikap doa yang baik. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, kembali lagi ya anak-anak ibu, kita berjumpa di tahun ajaran ini. Ibu selalu dan selalu berharap kalian dalam keadaan yang sehat. Ya. Oke, kita langsung masuk ke dalam pembelajaran kita pada hari ini tentang tema yang pertama, selamatkan makhluk hidup. Subtema pertama, tumbuhan sahabatku. Materi yang kita pelajari hari ini adalah ilmu pengetahuan alam bersama dengan Ibu. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah siswa mampu membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan. Ya, perkembangbiakan tumbuhan. Anak-anak, untuk memperbanyak diri, tumbuhan berkembang biak. Tumbuhan dapat berkembang biak dengan dua cara, yaitu secara generatif dan vegetatif. Nah, bagaimana perkembangbiakan tumbuhan secara generatif? Perkembangbiakan generatif itu adalah perkembangbiakan yang melibatkan induk jantan dan induk betina. Ciri perkembangbiakan generatif pada tumbuhan adalah munculnya bunga. Sedangkan organ terpenting dalam perkembangbiakan generatif adalah bunga. Bunga memiliki 4 bagian utama, yaitu kelopak, mahkota bunga, putik, dan benang sari. Kalian perhatikan bagian-bagian bunga sempurna sebagai berikut. Ya. Mahkota bunga, kalian perhatikan. Ada bunga yang berwarna putih, ada bunga yang berwarna merah, berwarna kuning, dan berwarna pink dan lain-lain. Itu namanya mahkota bunga. Perhatikan ya, inilah yang dinamakan dengan mahkota bunga. Kemudian di dalam bunga itu ada yang namanya kepala sari. Di sini kepala sari, letak kepala sari. Kemudian ini benang sarinya. Nah, apa fungsi dari benang sari itu? Ya,
Benang sari adalah berperan sebagai alat perkembangbiakan jantan. Benang sari itu menghasilkan serbuk sari. Oke, ya. Perhatikan nih. Kepala putik. Putik itu adalah alat perkembangbiakan betina, bunga betina. Kemudian ini adalah tangkai putik. Dan berikutnya ini adalah bakal biji. Tangkai bunga. Dan ini adalah dasar bunga. Berikutnya adalah kelopak bunga. Ya. Proses perkembangan secara generatif dilakukan melalui proses penyerbukan. Apa itu yang dimaksud dengan penyerbukan? Ya, penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Adapun macam-macam penyerbukan adalah yang pertama, penyerbukan sendiri atau autogami. Apa yang dimaksud penyerbukan sendiri? Ya, penyerbukan sendiri adalah penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari melekat di kepala putik bunga itu sendiri. Yang kedua, penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga disebut juga geitonogami. Apa yang dimaksud penyerbukan tetangga? Penyerbukan tetangga atau geitonogami adalah penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari dari suatu bunga jatuh di kepala putik bunga yang lain yang masih dalam satu tumbuhan. Ini masih dalam satu tumbuhan. Oke, yang ketiga adalah penyerbukan silang. Penyerbukan silang disebut juga alogami. Penyerbukan silang adalah penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari jatuh di kepala putik bunga pada tanaman yang berbeda tetapi masih satu jenis. Ya. Yang keempat adalah penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari dari satu bunga jatuh ke kepala putik bunga lain yang sejenis, tetapi varietasnya berbeda. Nah, serbuk sari dapat jatuh ke kepala putik itu melalui beberapa perantara, yaitu hewan. Yang termasuk hewan di sini adalah serangga
atau burung pemakan nektar. Penyerbukan dengan bantuan hewan itu biasanya warna mahkota mencolok, berbau khas, memiliki kelenjar madu, dan kepala putik agak tersembunyi. Nah, yang termasuk contoh serangga itu lebah, kupu-kupu. Adapun hewan yang lain yaitu burung pemakan nektar, bisa juga kelelawar dan siput. Perantara yang lain adalah angin, air, dan manusia. Setelah penyerbukan terjadi pembuahan. Setelah terjadinya penyerbukan, serbuk sari menuju ruang bakal biji. Dari bakal biji, serbuk sari masuk ke ruang bakal buah melalui buluh serbuk sari. Nah, di dalam ruang bakal biji terjadi proses pembuahan. Nah, perhatikan ya, ini fertilisasi. Hasil pembuahan. Terjadinya penyerbukan, yaitu melekatnya serbuk sari ke kepala putik. Serbuk sari menuju bakal biji melalui buluh serbuk sari. Terjadilah calon tumbuhan baru. Kemudian terdapat biji di dalam buah. Ini adalah daging buahnya. Bakal buah membesar dan berkembang menjadi buah bersama dengan pembentukan biji. Bijinya ya nak ya. Ya, biji yang ditanam atau jatuh di lingkungan yang tepat akan tumbuh menjadi kecambah. Kecambah tumbuh menjadi tumbuhan baru atau tumbuhan muda. Tumbuhan muda tumbuh menjadi tumbuhan dewasa yang dapat melakukan perkembangbiakan secara generatif. Ya. Biji itu merupakan calon tumbuhan baru. Ada biji berkeping satu, disebut juga monokotil. Dan ada biji berkeping dua, disebut dikotil. Ya, kalian perhatikan contoh biji berkeping dua, yaitu kacang atau dikotil. Di sini adalah bagian-bagian dari biji. Kulit bijinya, plumula, dan radicula. Di mana di sini adalah
kotiledon. Dan letak ini adalah poros embrio. Kemudian contoh biji berkeping satu atau monokotil. Contohnya biji jagung. Di mana di sini ada bagian-bagiannya. Jaringan buah, kulit biji, endosperma, dan di sini letak poros embrio, radikula, sel udang, plumula, dan ini adalah letak kotiledon. Ya, demikian itu anak-anak perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Nah, Ibu berharap penjelasan Ibu ini bermanfaat bagi kalian, dan kalau ada hal-hal yang tidak kalian jelas, kalian bisa tanyakan ke Ibu guru. Ya, sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Ibu selalu berharap kalian tetap menerapkan protokol kesehatan. Tuhan memberkati kita. Marilah kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan doa Salam Maria. Ambil sikap doa yang baik. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati kita.